Oke, pertanyaan pertama dan pertanyaan yang ketiga itu hampir mirip-mirip ya. Yang pertama, adanya hukum kewarganegaraan ya, atau undang-undang kewarganegaraan terutama di Indonesia itu untuk membatasi, untuk memperjelas atau juga untuk memperketat mengenai status kewarganegaraan ya, supaya orang siapapun mau pribumi mau pendatang tidak main-main mengenai status kewarganegaraan. Tentunya setiap negara pun memiliki undang-undang kewarganegaraan sesuai dengan ajas, budaya, sosiologis masyarakatnya, bahkan juga mungkin untuk kepentingan politik negaranya. Oke, mengenai masalah suku dalam ya, contoh misalnya Baduy ya. Kalau Baduy luar itu sudah relatif terbuka dan bisa diterima ataupun mengikuti apa yang menjadi pedoman negara. Mengenai Baduy dalam atau suku-suku terdalam yang lainnya, paling tidak ada fungsi negara di sana, melindungi. Tak jarang walaupun mereka tidak bisa misalnya menerima agama, mereka ingin tetap tinggal dalam satu pedalaman tersebut, bagaimana kawasan tersebut dijadikan cagar budaya. Ya penting negara itu melindungi ya warga negaranya. Jadi tidak harus memaksakan status kependudukan ya. Karena di kita masih banyak masalah ya mengenai status kependudukan. Terutama dalam KTP itu kan ada kolom agama. Ada beberapa penganut kebudayaan yang memang bingung kalau mau dimasukin ke agama juga bagaimana. Putusan MK pun mengenai status kependudukannya itu kan tidak bisa secara serta-merta mudah ya untuk dimasukkan misalnya kepercayaan sebagai bagian dari agama. Jadi itu tetap walaupun misalnya tidak harus sama nasibnya ataupun status pengakuannya, paling tidak negara tetap melindungi ya dalam beberapa aspek. Artinya sesama warga negara pun itu hak dan kewajibannya itu tidak sama. Bukan berarti diskriminatif ya, karena yang namanya keadilan itu juga tidak harus menyamaratakan ya, relatif ya, proporsional. Terus juga mengenai orang yang berpindah-pindah tempat ke luar negeri ke sana kemari, itu yang tadi saya jelaskan ya. Apalagi itu ya, biar orang tidak dengan mudahnya ya mau berpindah-pindah, bahkan pada akhirnya akan kehilangan kewarganegaraan, akan tidak akan diakui oleh negara manapun ya. Itu banyak terjadi, itu konsekuensi hukum yang mereka terima. Nah, bagaimana ketika seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraannya, kalau pelanggarannya berat ya dia tidak akan bisa menjadi warga negara manapun. Itu kan masalahnya dengan orang tersebut ya. Nah, bagi Indonesia, kalau orang yang memang pelanggarannya berat, apalagi kalau itu orang asing ya, orang asing menjadi WNI terus melakukan pelanggaran, itu banyak terjadi kasus. Kalau memang sudah tidak lagi menjadi warga negara Indonesia, ya keluar dari Indonesia. Jadi kalau negara sudah tidak mengakui status kewarganegaraannya, negara manapun ya harus keluar dari negara tersebut, dideportasi istilahnya seperti itu ya. Itu. Jadi sekali lagi, kalau seseorang yang telah kehilangan kewarganegaraannya itu harus keluar dari negara yang bersangkutan ya. Nah, bagaimana kalau dia ingin kembali lagi? Itu tergantung putusan pengadilan. Jadi nanti pengadilan yang memutuskan ya. Ini juga menjawab pertanyaan yang kedua ya. Jadi kalau tadi saya tegaskan lagi, jadi kalau WNI yang telah kehilangan status kewarganegaraannya, terus dia ingin mengajukan lagi, itu silahkan. Tergantung keputusan pengadilan sekali lagi, bahkan juga tergantung keputusan politik dari pemerintahannya. Di kita misalnya yang sangat politis, kembalinya ex-ISIS ya ke Indonesia yang kemarin ramai diperbincangkan, negara itu tidak siap ternyata menerima mantan ISIS untuk diterima lagi menjadi warga negara Indonesia. Artinya kalau sudah tidak lagi diterima oleh Indonesia, berarti memang tidak bisa di Indonesia ya. Cari mungkin suaka ke negara lain. Makanya banyak para imigran ya yang dari
dari daerah-daerah konflik itu karena mereka tidak lagi diterima menjadi warga negara yang bersangkutan ya. Mengenai bentuk negara yang pernah kita ubah ya. Sebenarnya berbicara negara Indonesia ya, Undang-Undang Dasar 45 itu jelas merumuskan bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, dan sistem pemerintahan yang presidensial. Itu tahun 45 ya, Undang-Undang Dasar yang asli. Pada tahun 46 lewat maklumat wakil presiden atas alasan kondisi politik luar negeri saat itu, Muhammad Hatta sebagai wapres saat itu mengeluarkan maklumat yang mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer, dan Sultan Syahrir itu menjadi Perdana Menteri pertama. Artinya itu sudah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 45 ya. Itu kan alasannya politis ya, karena tahun 45 sampai tahun 50 itu adalah masa revolusi fisik ya. Ujung-ujungnya kita tidak lagi memberlakukan Undang-Undang 45. Tahun 49 itu RIS, itu total undang-undangnya berubah, bentuk negaranya kesatuan, dirubah menjadi serikat, sistem pemerintahannya juga presidensial ya, dengan diubah lagi menjadi parlementer. Mungkin yang nggak dirubah adalah sistem bentuk pemerintahannya ya, dari tetap republik itu tidak menjadi kerajaan ya. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari negara federal? Karena memang nggak bisa diuji ya saat itu tahun Desember sampai dengan Desember 49 sampai dengan Agustus 50 kan hanya beberapa bulan. Jadi memang yang muncul saat itu negara-negara bagian ya, negara Pasundan, negara Sumatera Timur, negara Kalimantan, Borneo ya. Karena RI hanya sedikit ya, hanya beberapa wilayah Sumatera, Yogyakarta sangat sedikit sekali ya wilayah RI saat itu. Jadi memang kalau tujuannya untuk otonom memang belum teruji saat itu ya, karena memang itu masih dalam masa-masa percobaan. Kalau misalnya Anda ingin melihat apa sih kelebihan dan kelemahan dari negara federal ataupun negara kesatuan, sekarang kita kan di amandemen Undang-Undang 45-nya ya. Setelah kita mengalami Undang-Undang RIS, Undang-Undang Dasar sementara 50, kita kan itu ada yang berbeda dengan yang asli ya, bentuk terutama dari sistem pemerintahannya. Karena dulu ada presiden, ada Perdana Menteri. Tahun 59 setelah dekret kita kembali lagi ke Undang-Undang 45. Waktu yang asli ya, kelemahan mungkin dari sistem Undang-Undang 45 yang presidensial itu, Anda bisa melihat Soekarno itu sangat jelas ya memperlihatkan kediktatornya. Bahkan tahun 45 pun Soekarno pernah menawarkan partai tunggal, jadi PNI sebagai partai tunggal. Hatta kan tadi mengeluarkan maklumat ya, parlementer. Jadi perbedaan pandangan antara Soekarno dan Hatta itu, Soekarno lebih ke komunis, Hatta itu liberal ya. Nah, Soekarno di tahun 59 sampai dengan tahun 66 itu memberlakukan demokrasi terpimpin, sangat presidensial ya. Banyak undang-undang yang dilanggar. Jadi lebih kekuasaan seorang eksekutif ataupun presiden itu lebih tinggi ya, lebih prestisius dan bisa diktator ya. Itu di presidensial. Soeharto juga sama ya, tahun di Orde Baru walaupun dengan cara yang berbeda dengan Bung Karno, tapi nampak bahwa sistem presidensial itu terlihat bahwa seorang presidenlah yang sangat berkuasa ya, bahkan dengan sentralisasi kekuasaan ya. Nah, sekarang amandemen sebenarnya mengenai bentuk negara dan pemerintahan, memang wacana awal justru dulu Amin Rais pernah menawarkan negara federasi ya. Karena bentuk negara tidak bisa dirubah, maka yang dirubah bukan bentuk negaranya, tetapi sistem yang lainnya, yaitu dari sentralisasi ke sentralisasi.
Yang terjadi sekarang adalah otonomi daerah. Sebenarnya sekarang kita sudah seperti negara federasi. Kalau kita boleh jujur ya. Karena dalam negara kesatuan seharusnya setiap undang-undang itu kan berlaku untuk seluruh wilayah negara. Tetapi ternyata ada beberapa wilayah yang punya hak istimewa, yang hukum nasional tidak berlaku, seperti Aceh ya, Yogyakarta, Papua gitu kan. Itu semata-mata bahwa untuk alasan keamanan politik dalam daerah tersebut ya. Tapi secara prinsip sebenarnya kita seolah-olah menyalahi prinsip negara kesatuan gitu kan, seolah-olah gitu kan. Itu mungkin ahli tata negara nanti akan berdebat mengenai hal itu. Sekarang bagaimana, kan bingung, kelemahan yang sekarang mungkin kita lihat ya, dengan negara kesatuan presidensil yang semi desentralisasi, ketika menghadapi pandemi corona saja kan kita bingung ya, melihat apa sih keinginan pemerintahan itu, terutama pusat ya. Apalagi masalah kesehatan secara prinsip ini kan ranah yang di otonomi daerah kan ya. Sekarang yang terakhir ya, sebelum mungkin kalau berbicara jejak digital dari bulan Januari, Februari, Maret, bingung lah ya. Menteri ngomong A, jubir ngomong A, presiden B, daerah C, dan lain sebagainya. Ini hak pusat, ini wewenang daerah. Muncullah tarik ulur. Sekarang muncullah Perpres tentang PSBB ya. Perpres itu kan presiden. Harusnya ketika ada Perpres itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Tapi sekarang yang baru mengajukan status PSBB baru DKI Jakarta. Secara logika hukum itu bingung ya gitu. Bukan berarti saya membuat Anda lebih bingung gitu kan. Karena memang wajar kita di ranah akademisi seperti ini ya, di perguruan tinggi, dosen, mahasiswa itu untuk mengkritik, bukan berarti kita ini membenci ya, tetapi kita melihat ini sistemnya begini tapi kok begini pelaksanaannya ya. Hukum itu kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya dari awal tegas aja misalnya, oke lah, untuk masalah pandemi corona ini kami yang akan menangani misalnya pusat, jelas lockdown total selesai. Atau oke, untuk menangani pandemi corona ini silakan daerah memiliki kewenangan masing-masing selama terkoordinasi dengan pusat. Jadi cukup dengan koordinasi, tidak perlu bisa mengintervensi. Jangan takut kehilangan panggung politik misalnya pemerintahan pusat ya. Itu ya. Jadi kalau berbicara kelemahan dari federasi ya, sekarang kita seperti negara federasi ya. Karena diikat oleh kesatuan sehingga tetap aja gitu, ketika kita enak dengan federasi dengan otonomi daerah, pusat berkata lain gitu kan. Jadi itu memang salah satu hal yang kita alami hari ini gitu kan. Tentunya sistem di kita ya, wilayah kita, negara kita yang besar dan luas ini diikat oleh satu kesatuan NKRI, tetapi juga ada hak-hak otonomi daerah. Itu sebenarnya yang terpenting bagi kita melihat bahwa apapun yang akan dikeluarkan oleh negara itu ada koordinasi gitu kan. Karena yang jangan sampai menjadi korban adalah rakyat. Karena ingat bahwa tujuan diproklamasikannya negara Indonesia itu yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, mensejahterakan itu penting. Mencerdaskan juga penting, tapi dalam keadaan tertentu alangkah lebih baiknya lindungi dulu ya, baru mencerdaskan ya. Makanya pendidikan kan di stop dulu ya, itu kan karena yang penting adalah perlindungan dulu. Infrastruktur kan baiknya juga dihentikan dulu, karena yang penting dilindungi dulu rakyatnya. Bisa dilindungi dari rasa aman dari gangguan perang kalau dulu, sekarang aman dari gangguan penyakit yang sangat mengancam kita hari ini gitu. Dan perlindungan yang kedua adalah mensejahterakan. Jadi
berikan kesejahteraan bagi rakyatnya gitu. Kalau memang masyarakat ingin tenang, ingin tentram dengan negara dalam keadaan seperti ini, saya harapkan bahwa negara itu berperan sesuai dengan sifatnya ya, memaksa, memonopoli dan mencakup semua, tapi tetap dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45 ya. Jadi negara itu memiliki kekuasaan yang luas, besar untuk melindungi warga negaranya. Oke, saya kira cukup dulu ya untuk menjawab pertanyaan di diskusi hari ini. Kalau nanti ada yang kurang puas, kita bisa cari media lain ya, supaya kita bisa berdiskusi secara live maupun ditulis melalui berbagai media-media surat elektronik dan lain sebagainya. Mohon maaf, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.